Pernahkah kamu merasa dunia yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya? Di hutan lebat yang tak pernah tersentuh cahaya, di tanah yang dulunya basah oleh darah prajurit, masih tersimpan rahasia yang belum terungkap. Ini bukan sekadar cerita tentang perang. Ini adalah kisah tentang seorang prajurit pribumi yang tidak hanya berjuang melawan penjajahan, tapi juga tersesat ke alam yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ketika semua jalan pulang tertutup, dan semua doa terasa menggema tanpa jawaban, justru dari balik gelap, datanglah sesosok makhluk yang bukan manusia. Namun ia tak datang untuk mencelakai, melainkan untuk menyelamatkan. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan secara turun-temurun. Dengarkan baik-baik, karena tidak semua yang gaib itu jahat. Inilah prajurit tersesat di alam gaib. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Tahun 1947, Kalimantan Selatan. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya 2 tahun sebelumnya. Tapi darah masih mengalir di tanah yang belum tenang. Rahmat, seorang pemuda berusia 24 tahun, berdiri tegak di pinggir kamp tentara gerilya. Seragam lusuhnya basah oleh keringat dan lumpur. Matanya menatap hutan yang membentang di hadapannya, lebat, sunyi, dan misterius. Ia menghela napas panjang, sementara tangannya menggenggam erat sesuatu dari dalam saku dada. Sebuah Al-Quran kecil berbalut kain putih, satu-satunya peninggalan dari ayahnya yang wafat karena dibakar penjajah Belanda tahun lalu. Kalau suatu hari kau tersesat baca ini, nak, Tuhan akan menuntunmu pulang, pesan terakhir sang ayah, yang kini terus terngiang dalam pikirannya. Malam itu, Rahmat mendapat tugas berat. Ia dan 7 orang prajurit lainnya ditugaskan untuk menyusup ke hutan dan menyerang pos logistik milik Belanda yang letaknya tersembunyi jauh di pedalaman. Tugas ini bukan pertama kalinya. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Awan gelap menggantung rendah. Angin menderu seperti bisikan dari dunia lain. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Seolah hutan menolak kedatangan mereka. Tapi perintah tetaplah perintah. Mereka melangkah masuk ke kegelapan, dipandu oleh satu obor kecil dan peta lusuh peninggalan mata-mata sebelumnya. Setiap langkah mengeluarkan suara berderak dari ranting dan daun kering yang mereka injak. Tapi di antara semua itu, Rahmat merasa ada suara lain. Langkah kaki yang tidak berasal dari mereka. Ia menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang. "Tunggu," bisiknya Dani, teman terdekatnya, mendekat dan berbisik, "Kau juga dengar?" Rahmat hanya mengangguk. Hatinya mulai dingin. Di sekelilingnya, hanya ada bayangan pohon besar yang menjulang tinggi, dan kabut tebal yang kini menyelimuti pandangan. Mereka mencoba meyakinkan diri, bahwa mungkin itu hanya suara binatang malam. Tapi heningnya hutan itu, bukan hening yang biasa. Biasanya, suara jangkrik, kodok, atau burung malam masih bersahut-sahutan. Tapi malam ini, hutan seperti menahan napasnya. Dan di tengah diam yang mencekam itu, Rahmat mulai merasa bahwa mereka tidak hanya masuk ke wilayah musuh, tapi juga ke wilayah yang lebih tua. Wilayah yang tak kasat mata. Ia menarik napas dalam, menatap Al-Quran kecil di dadanya. "Ya Allah, jika memang malam ini akhirku, aku pasrah," bisiknya lirih. Dan dengan langkah yang berat, mereka melanjutkan perjalanan, tanpa tahu bahwa malam itu akan mengubah hidup Rahmat selamanya. Malam kian larut.
Jam di pergelangan Rahmat, pemberian almarhum kakaknya yang dulu juga gugur di garis depan, menunjukkan pukul 23.47. Tapi gelap di hutan seperti telah menelan waktu. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Yang ada hanya kabut dan kesunyian yang seperti menggema dari segala arah. Mereka berhenti sejenak di celah dua pohon besar. Nafas mereka terdengar berat, bukan hanya karena lelah berjalan, tapi juga karena beban rasa yang tak bisa dijelaskan. "Bang, kita udah ngelewatin titik di peta," bisik Dani sambil menyorotkan senter kecil ke peta kusam. Rahmat menyipitkan mata. "Gak mungkin, barusan kita baru sampai anak sungai, seharusnya pos Belanda masih setengah kilometer ke arah barat." Tapi saat mereka menoleh ke belakang, jalan setapak yang tadi mereka lewati menghilang. Kabut tebal menggulung tanah, menyapu jejak-jejak kaki mereka. Tak ada lagi tanda. Tak ada arah pulang. "Kita tersesat," kata seorang dari mereka pelan. Rahmat ingin menyangkal, tapi jantungnya sudah lebih dulu tahu. Dan saat itulah, di antara gemuruh detak jantung dan dinginnya udara malam terdengar suara. Lembut, dalam, penuh getar. "Allahu Akbar. Allahu Akbar," adzan. Tapi dari mana? Mereka saling berpandangan. Tak ada masjid di tengah hutan ini. Apalagi di zona merah, yang sepenuhnya dikuasai Belanda. "Itu suara adzan, kan?" bisik Dani dengan suara bergetar. Rahmat tak menjawab. Tapi ia tahu. Suara itu nyata. Terlalu nyata. Dan anehnya, ia merasa damai. Tanpa sadar, langkah kakinya bergerak mengikuti arah suara. Satu persatu temannya ikut. Seolah suara adzan itu seperti memanggil. Mereka berjalan melewati semak, menembus akar pohon yang menjalar seperti ular. Lalu, tiba-tiba, kabut tersibak. Di depan mereka, terbuka sebuah tanah lapang. Dan di tengahnya, berdiri sebuah langgar tua dari kayu, dengan lampu minyak menyala redup. Suara adzan tadi berasal dari sana. Tapi saat mereka sampai di depan pintu, tak ada siapapun di dalam. Hanya sajadah lusuh. Sebuah Al-Quran terbuka di rak. Dan udara yang harum seperti wangi kayu gaharu. "Siapa yang azan tadi?" tanya Dani dengan wajah pucat. Rahmat memandang sekeliling. Jantungnya berdetak cepat. Karena saat ia menoleh ke arah hutan tempat mereka datang, hutan itu telah hilang. Di sekeliling mereka kini hanya kabut putih pekat dan suara angin yang seperti menggumam doa. Dan malam itu, mereka tidak sadar bahwa mereka telah melangkah ke dunia lain. Rahmat melangkah pelan memasuki langgar kayu itu. Lantainya dingin, meski terbuat dari papan yang tampak lapuk. Udara di dalam lebih hangat, seperti menyimpan nafas orang-orang yang pernah beribadah di situ. Tapi yang membuatnya merinding, bukan karena angin, bukan juga karena sepi. Melainkan karena langgar itu bersih. Terlalu bersih. Tidak ada sarang laba-laba. Tidak ada debu. Bahkan sajadah yang tergelar di barisan depan seperti baru saja digunakan. "Ini kayak bukan tempat kosong, Bang," bisik Dani dari belakang. Ia berdiri ragu di ambang pintu. Rahmat tidak menjawab. Matanya tertuju pada Al-Quran di rak kayu. Terbuka di halaman yang entah siapa yang membukanya. Ia mendekat perlahan, lalu membaca pelan-pelan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar.
Ayat itu membuat bulu kuduk Rahmat berdiri. Jantungnya berdebar keras. Seolah Al-Quran itu memang membalas kegundahannya. "Rahmat," panggil Dani lagi, suaranya agak gemetar. "Lihat, lihat keluar." Rahmat menoleh. Ia berjalan kembali ke pintu. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Kabut yang tadi menyelimuti mereka perlahan menyingkap. Tapi alih-alih kembali melihat hutan Kalimantan, yang mereka lihat adalah desa tua. Rumah-rumah panggung berjajar, namun tak satu pun menunjukkan tanda kehidupan. Tak ada lampu. Tak ada orang. Tapi, semua rumah itu terlihat baru, seperti dihuni, hanya saja sunyi. Mereka turun dari langgar, menyusuri jalan setapak tanah menuju desa. Perasaan, ini hutan. Kenapa bisa jadi kampung? Gumam salah satu dari mereka. Di sebuah rumah paling ujung, terdengar suara pintu berderit. Seseorang berdiri di ambang pintu. Sosok lelaki tua, berjubah putih, berjanggut panjang, namun wajahnya samar. Seolah diselimuti kabut tipis. "Kalian tersesat, tapi kalian tidak salah langkah," kata lelaki tua itu pelan, nadanya seperti suara yang telah hidup ribuan tahun. "Langgar itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang membawa doa di hatinya," lanjutnya. Rahmat maju satu langkah, mencoba bicara. "Pak, kami prajurit. Kami hanya ingin pulang." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Yang kau cari bukan jalan pulang, tapi jalan kembali ke dirimu sendiri." Kalimat itu membuat Rahmat terdiam. Malam itu, bukan sekadar pelarian dari Belanda. Tapi mungkin, Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa dimengerti, kecuali jika mereka siap membuka mata batin mereka. Malam kian dalam. Tapi waktu seolah tak berjalan di tempat itu. Langit hitam tetap menggantung di atas mereka, tak berubah. Hanya hembusan angin dan samar suara-suara jauh, seperti bisikan doa dari masa lalu, yang menemani langkah mereka. Lelaki tua berjubah putih itu mengajak Rahmat dan kawan-kawannya duduk di beranda rumah kayunya. Tangan keriputnya menuangkan air dari kendi tanah liat ke dalam gelas bambu. Airnya bening, dingin, dan begitu diteguk, seperti menghapus dahaga yang tak hanya di tenggorokan, tapi juga di hati. "Kalian berada di ambang," ujar lelaki tua itu pelan. "Antara dunia kalian dan dunia yang tak kasat mata." "Apa maksudnya, Pak?" tanya Dani. Suara seraknya terdengar lemah. "Kalian melangkah terlalu dalam ke wilayah yang dijaga. Disinilah jin-jin tua bersemayam. Tempat yang dilupakan manusia, tapi masih dihormati makhluk-makhluk lama." Rahmat menatap peta yang ia genggam dari tadi. Lemah, penuh coretan. Tapi yang paling aneh, peta itu berubah, jalur yang tadi mereka lalui, menghilang. Tapi muncul jalur baru. Garis samar yang membentuk pola spiral, menuju sesuatu yang ditandai dengan tinta merah, gerbang timur. "Itu, bukan di peta waktu kami berangkat," bisik Rahmat. Lelaki tua itu menatapnya dalam. "Karena itu bukan jalur manusia. Tapi jalur untuk kembali, hanya bisa ditemukan oleh yang dicintai langit." "Apa maksudnya, yang dicintai langit?" Lelaki tua itu berdiri. Langkahnya ringan, seperti tidak menyentuh tanah. Ia menunjuk ke arah utara, ke sebuah celah kecil di antara dua bukit berkabut. Di sanalah gerbangnya. "Tapi kalian harus siap. Di antara sini dan sana, akan banyak hal yang menguji. Bukan ujian fisik, tapi hati.
Dan satu hal yang harus kalian tahu, tidak semua dari kalian akan kembali. Perkataan itu mengguncang mereka. Salah satu prajurit, Arif, spontan berdiri. Apa-apaan ini? Kita cuma tentara. Kita cuma mau keluar dari hutan dan kembali ke markas. Tapi sebelum sempat lanjut, suara gemuruh terdengar dari balik perbukitan. Langit seketika memerah. Dia sudah tahu kalian di sini, ucap lelaki tua itu pelan. Siapa? Tanya Rahmat cepat. Lelaki itu menatap langit merah. Penguasa hutan kabut. Jin tua yang menjaga perbatasan dunia. Dan saat itu juga, kabut yang semula tenang mulai menggulung, menyapu desa sunyi itu. Langkah mereka menuju pulang, baru saja dimulai. Tapi kini, mereka tak lagi hanya berjalan di hutan. Mereka berjalan di antara dua dunia. Kabut menebal. Suara-suara dari balik pohon terdengar seperti bisikan ratusan mulut tak terlihat. Langkah Rahmat dan rombongan terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena udara di sekitar mereka kini terasa menghakimi. Jalan menuju gerbang timur bukanlah jalur datar yang bisa dipetakan kompas. Setiap tikungan seperti berulang. Setiap pohon seperti bergerak diam-diam saat tak dilihat. Bang, kita kayak muter-muter di tempat yang sama, bisik Dani, matanya menyorot cemas. Tapi Rahmat diam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa menghangat. Ia tak tahu kenapa. Tapi sejak keluar dari desa itu, ia merasa seperti ada yang menuntunnya. Satu demi satu mereka terus berjalan, hingga mereka tiba di sebuah tanah lapang. Di tengahnya, berdiri gerbang tua dari batu berlumut, dihiasi ukiran kuno yang tak dikenal. Tapi yang membuat mereka berhenti bukan gerbang itu, melainkan sosok besar yang duduk bersila tepat di hadapannya. Sosok itu tinggi, hampir 2 kali manusia biasa. Kulitnya hitam legam seperti arang, matanya memancarkan cahaya merah samar. Di tangannya tergenggam tombak kayu dengan ujung perak berkilat. Jin penjaga. Siapa yang berani melangkah ke batas? Suaranya berat, bergema sampai ke tulang. Rahmat maju perlahan. Ia tahu, ini bukan saatnya takut. Kami manusia, tersesat di wilayah ini. Kami hanya ingin pulang. Jin itu mendengus. Pulangkah yang kalian cari, atau pelarian dari kesalahan sendiri? Kalimat itu menghantam Rahmat keras. Ia mengingat semua kemarahan, semua umpatan kepada anak buahnya selama ini. Ia mengingat bagaimana ia memaki saat takut. Bagaimana ia meremehkan doa. Aku minta maaf, ucap Rahmat lirih. Kalau selama ini aku hanya mendengar hatiku yang egois. Tapi sekarang, aku cuma ingin pulang, bukan untuk diriku, tapi untuk menebus semua. Jin itu diam. Lalu ia berdiri. Mengangkat tombaknya, lalu menghujamkannya ke tanah. Gemuruh menggetarkan bumi. Batu di gerbang mulai retak, lalu terbuka perlahan. Tapi sebelum jalan itu terbuka sepenuhnya, Jin itu memberi pesan, setiap langkah melewati gerbang ini, akan menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Yang membawa ego, akan hilang. Yang membawa cahaya, akan bertahan. Hati kalian adalah kompas. Jangan biarkan gelap di luar menyelimuti terang di dalam. Dan perlahan, kabut di belakang gerbang menipis. Di baliknya, jalan itu tampak seperti kembali ke dunia. Tapi, tidak semua merasa siap untuk melangkah. Karena kini, musuh terbesar mereka bukanlah jin, tapi diri mereka sendiri. Gerbang timur telah terbuka,
Tapi langkah mereka belum selesai. Rahmat dan teman-temannya melangkah perlahan melewati jalan berbatu yang seolah mengambang di antara kabut tebal. Setiap detik yang mereka lalui terasa seperti ujian batin. "Hati-hati, ini bukan jalan biasa," bisik Dani. Matanya memandang tajam ke sekeliling, waspada. Jalan itu seperti labirin yang menguji perasaan terdalam. Rahmat mulai merasakan bayangan masa lalunya muncul di depan matanya. Ia melihat kembali kemarahan yang pernah ia lepaskan pada bawahan, ingkar janji yang pernah ia buat, dan ketakutan yang bersembunyi di hatinya. Suara-suara bisikan terdengar samar, memanggil nama mereka satu persatu, mengingatkan dosa dan kesalahan. "Rahmat, Rahmat, kamu tak pantas kembali." Kata-kata itu menusuk hatinya, namun ia berusaha menguatkan diri. "Aku bukan yang dulu. Aku ingin berubah," ia ucap lirih, menahan air mata. Teman-temannya juga bergulat dengan bayangan masing-masing, ada yang terjerat rasa bersalah, ada yang menyesal terlalu banyak mengeluh, ada yang takut menghadapi masa depan. Tapi jalan itu tidak hanya mengungkap kelemahan mereka. Di tengah ujian itu, Rahmat merasa ada kehangatan yang perlahan menyelimuti dadanya. Seperti suara lembut yang membisikkan harapan, jangan menyerah. Setiap kesalahan bisa diperbaiki. Setiap hati bisa dibersihkan. Suara itu bukan dari manusia, melainkan bisikan jin pelindung yang pernah menyelamatkannya di desa tua. Mereka sadar bahwa untuk keluar dari alam gaib ini, bukan hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, tapi keberanian menerima diri sendiri dan berubah. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, bagaimana bisa kembali ke dunia yang nyata? Rahmat bertanya pada dirinya sendiri. Perlahan, kabut mulai menipis. Jalan yang penuh bayangan berubah menjadi terang samar, seolah menunggu mereka yang berani melangkah maju dengan hati tulus. Di ujung jalan, terlihat sosok yang tak asing. Lelaki tua berjubah putih, penjaga desa tua, tersenyum penuh pengertian. "Selamat, kalian telah melewati ujian hati. Namun perjalanan masih panjang, dan pelajaran terbesar menanti," katanya pelan. Malam itu, di tengah alam yang tak kasat mata, mereka belajar bahwa jalan pulang sesungguhnya dimulai dari dalam diri. Jalan yang terang itu membawa Rahmat dan rombongan semakin dekat dengan titik tujuan mereka. Namun, ketenangan yang mulai terasa itu justru membuka ruang untuk hal-hal yang selama ini mereka kubur dalam hati. Kabut mulai bergulung kembali, tapi kali ini bukan hanya kabut biasa. Di dalamnya, terdengar bisikan-bisikan pelan, suara-suara dari masa lalu yang menyeruak ke permukaan pikiran. "Rahmat, dengarkan aku." Suara itu begitu familiar, membuat jantungnya berdegup cepat. Ia menoleh, tapi yang dilihat hanyalah kabut yang terus menari-nari di udara. "Itu suara siapa?" Dani bertanya gugup. "Aku rasa itu suara ibuku," jawab Rahmat, matanya mulai berkaca-kaca. Suara ibunya yang sudah lama tiada itu mengalun lembut, seolah menuntunnya, mengingatkan segala nasihat dan doa yang pernah diberikan. "Jangan biarkan kemarahan dan dendam membutakanmu. Ingatlah, kekuatan sesungguhnya datang dari hati yang sabar dan ikhlas." Rahmat terdiam. Semua beban yang selama ini ia pikul, rasa bersalah atas semua kesalahan, mulai terasa ringan. Masa lalu bukan untuk disesali terus-menerus, tapi untuk dijadikan pelajaran. Bisik lelaki tua itu dari belakang, tiba-tiba muncul dari kabut. "Setiap langkah kalian bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa," lanjutnya. Rahmat menatap lelaki tua itu, yang kini tampak lebih jelas. "Kau penjaga desa, bukan?" tanyanya. "Aku lebih dari itu. Aku penjaga jiwa-jiwa yang tersesat, yang mencari cahaya di tengah gelap," jawab lelaki tua itu.
Kami ingin pulang, ujar Rahmat dengan suara mantap. Kalian bisa, jika hati kalian sudah siap untuk benar-benar melepaskan masa lalu dan menerima diri sendiri, kata lelaki tua itu sambil mengangguk pelan. Dalam suasana yang hening, Rahmat dan teman-temannya mulai merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan selama perang. Malam itu, di antara bisikan masa lalu dan janji masa depan, mereka sadar bahwa perjalanan pulang bukan hanya soal melintasi dunia gaib, tapi juga tentang berdamai dengan diri dan sejarah hidup masing-masing. Meski langkah mereka terasa lebih ringan, ternyata kabut belum selesai menguji. Di kejauhan, samar-samar tampak siluet bayangan menyerupai tubuh manusia. Semakin mereka melangkah, semakin banyak bayangan itu muncul. Berdiri diam. Tidak bergerak. Seolah hanya mengawasi. Apa itu? Manusia? Bisik Dani. Tapi Rahmat menggeleng. Lihat mata mereka, kosong. Benar. Sosok-sosok itu tidak memiliki wajah. Hanya gelap. Dan saat mereka melewati satu persatu, suara-suara lirih mulai terdengar, seolah menggerogoti pikiran. Kau pengecut. Kau meninggalkan kami. Kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Rahmat berhenti. Salah satu bayangan itu berubah, wajahnya mulai terlihat. Dan bukan wajah sembarangan. Itu adalah wajah seorang prajurit yang pernah ia abaikan saat pertempuran. Wajah yang pernah ia bentak karena takut. Aji, Rahmat bergumam. Bayangan itu tidak berbicara, tapi air mata Rahmat menetes. Ia tahu, ini bukan hantu Aji. Ini adalah rasa bersalah yang selama ini ia simpan. Maafkan aku hanya ingin kita semua selamat. Tapi aku terlalu takut untuk jujur saat itu, bisiknya pelan. Bayangan itu perlahan memudar. Teman-temannya pun mulai melihat bayangan mereka sendiri. Dani melihat wajah adiknya, yang meninggal sebelum sempat ia jenguk. Tono melihat bayangan ibunya, yang ia tinggalkan demi ikut perang. Setiap orang punya bayangannya masing-masing. Dan jalan ini memaksa mereka untuk menghadapinya. Lelaki tua penjaga jiwa muncul lagi dari kabut, berdiri di tengah mereka. Kalian tak bisa melangkah lebih jauh jika tak bisa berdamai dengan bayangan. Karena bayangan bukan musuh, tapi cermin dari luka yang belum sempat disembuhkan. Satu persatu, mereka mulai menerima. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang mengutuk. Hanya isak tangis pelan dan keikhlasan. Saat terakhir dari bayangan itu memudar, kabut pun menghilang total. Untuk pertama kalinya, langit di atas mereka tampak. Tapi langit itu bukan biru, melainkan jingga senja yang menghangatkan, pertanda bahwa malam panjang ini mulai menjelang akhir. Tapi belum berakhir. Karena di depan, terdengar suara ledakan dan suara langkah pasukan. Mereka belum benar-benar keluar dari perang. Karena ada satu medan lagi yang harus mereka lewati. Medan paling berdarah. Suara dentuman itu tak bisa ditolak. Getarannya sampai ke tulang. Rahmat dan teman-temannya saling menatap, tak ada yang bicara, tapi semuanya tahu, perjalanan belum selesai. Di depan mereka, hamparan tanah berubah. Tanah yang tadinya lembut dan tenang kini merah, bukan merah tanah basah, tapi merah darah. Asap hitam membumbung, dan dalam jarak pandang yang terbatas, terdengar jeritan. Jeritan manusia. Apakah ini neraka? Tanya Dani, pelan. Lelaki tua penjaga jiwa berdiri di sisi mereka. Ini bukan neraka. Ini adalah tempat di mana semua luka dan kekerasan yang kalian sebabkan, dan yang kalian terima, berkumpul. Ini medan terakhir kalian.
Disinilah jiwa diuji dengan kenyataan paling pahit. Langkah pertama mereka ke medan itu membuat hawa tubuh mereka berguncang. Langit berubah merah pekat. Mayat-mayat berserakan. Tapi semuanya bukan mayat orang lain. Mereka melihat diri mereka sendiri. Rahmat melihat sosok dirinya saat masih menjadi pemimpin peleton, berdiri gagah tapi penuh amarah. Dani melihat dirinya saat menertawakan tentara musuh yang sudah tak berdaya. Tono melihat dirinya sendiri, mendorong prajurit baru ke depan agar dia sendiri bisa bersembunyi. Jeritan itu bukan dari orang lain, melainkan dari bagian terdalam hati mereka sendiri. Rahmat tak kuat. Ia berlutut. "Apakah ini dosa kami?" Lelaki tua mengangguk. "Ini adalah luka yang kalian biarkan membusuk. Tapi bukan berarti tak bisa diobati." Lalu dari balik kabut darah, muncullah makhluk tinggi, hitam legam, membawa tombak dan kepala manusia tergantung di pinggangnya. "Kalian tidak layak pulang," geramnya. Tapi sebelum Rahmat menjawab, cahaya biru lembut muncul dari arah belakang. Jin pelindung yang dulu menyelamatkan Rahmat di desa itu kembali datang. Mereka mungkin berdosa, tapi mereka sedang belajar untuk berubah. "Biarkan mereka lewati ini," ucap jin itu tenang. Makhluk hitam itu tertawa. "Kalau begitu, biarkan mereka membuktikannya di medan ini." Dengan sekejap, medan darah berubah menjadi pertempuran. Tapi bukan melawan tentara, bukan melawan hantu, melainkan melawan bayangan diri sendiri. Tubuh Rahmat bergetar. Tapi ia tahu, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal keberanian menerima kesalahan dan memperbaikinya. Ia menggenggam senapan tua yang muncul di tangannya. "Kalau aku harus berperang satu kali lagi, biarlah ini demi jiwaku sendiri." Tidak ada teriakan komandan. Tidak ada aba-aba, hanya senyap, dan lalu bunyi desir angin tajam, ketika bayangan-bayangan diri mereka sendiri mulai bergerak. Rahmat menatap musuhnya, bayangan dirinya, lengkap dengan seragam tentara zaman Belanda, wajahnya tegas, tapi penuh kebencian. "Kau pengecut," kata bayangan itu. Rahmat menggenggam senapan tua di tangannya, tapi tidak segera menembak. "Aku tahu," jawabnya pelan. Bayangan itu tertawa. "Kau menyelamatkan dirimu sendiri, membiarkan yang lain mati." Dani di sebelahnya berhadapan dengan dirinya yang dulu sering mencemooh teman yang lebih lemah. "Kau pikir kau lebih hebat? Kau pikir kau tak akan mati?" Tono menjerit saat versi dirinya yang paling gelap muncul, yang senang melihat orang lain celaka, demi bisa selamat. Pertempuran itu bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang berani jujur. Rahmat tak menembak. Ia menurunkan senapan. "Kau benar. Aku salah. Aku hidup bukan karena aku pahlawan, tapi karena aku takut mati." Bayangan itu mendekat. Tombaknya terangkat, siap menikam. Tapi di detik terakhir, cahaya muncul dari dada Rahmat. Cahaya itu berasal dari doa ibunya yang dulu ia ingat di medan kabut. "Ya Allah, lindungi anakku, meski ia tersesat, meski ia salah. Tuntun dia pulang." Bayangan itu berhenti. Dan seperti kabut yang memudar saat terkena matahari, tubuhnya mulai menghilang. Satu persatu, bayangan diri para prajurit menghilang, bukan karena dikalahkan, tapi karena diterima. Lelaki tua penjaga jiwa berdiri di atas batu tinggi, matanya berkaca-kaca. "Kalian telah melewati ujian paling berat, jujur kepada diri sendiri." Jin pelindung mendekat, meletakkan tangannya di dada Rahmat. "Jalan pulang akan segera terbuka. Tapi sebelum itu,
kalian harus melihat apa yang belum kalian lihat. Lantai tanah mulai retak. Dan dari bawah, muncul sebuah pintu batu besar, terukir dengan simbol-simbol kuno. Itu, gerbang antara dunia, kata Dani pelan. Tapi dari gerbang itu, terdengar suara perempuan menangis. Tunggu, itu, suara ibu, gumam Rahmat. Mereka pikir perjalanan berakhir. Tapi ternyata, mereka masih harus melintasi batas antara hidup dan yang belum selesai. Gerbang itu berdiri megah, terbuat dari batu tua, dengan ukiran aksara yang seolah hidup, bergerak perlahan seperti napas makhluk purba. Di balik gerbang itu, terdengar suara, bukan teriakan, bukan dentuman, tapi tangisan. Tangisan yang begitu dalam, sampai terasa mengiris dada. Rahmat mematung. Ia mengenal suara itu. Itu suara ibu. Jin pelindung berdiri di sisi mereka, wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Gerbang ini bukan hanya menuju dunia lain, tapi menuju memori yang belum terselesaikan. Dani menatap Jin itu. Apa kami akan kembali ke masa lalu? Jin menggeleng. Tidak. Kalian akan dihadapkan pada sesuatu yang kalian tinggalkan, tapi belum benar-benar pergi. Saat gerbang terbuka perlahan, kabut menyembur keluar, membawa aroma tanah basah bercampur dupa, khas kampung halaman. Saat mereka masuk, tiba-tiba semua terasa nyata. Langit berubah menjadi langit desa, dengan suara ayam berkokok, orang menumbuk padi, dan anak-anak bermain. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Tapi bukan tubuh mereka yang kembali. Hanya jiwa. Rahmat melihat rumahnya dulu. Gentengnya sudah miring. Dinding kayunya mulai lapuk. Dan di dalam, seorang perempuan tua sedang duduk menghadap kiblat, membaca doa dengan suara lirih. Ya Allah, aku tak tahu anakku masih hidup atau sudah tidak. Tapi tolong, ampuni dia. Air mata Rahmat tak terbendung. Ia ingin memeluk ibunya. Tapi tangannya menembus tubuh itu. Bu, aku di sini, aku belum pulang. Tapi aku dengar semua doamu, Jin pelindung muncul kembali. Kalian harus tahu, doa seorang ibu itu seperti jembatan. Meski anaknya tersesat sejauh apapun, akan tetap ada jalan pulang. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara letusan. Sebuah tembakan. Lalu asap. Desa itu berubah lagi. Menjadi puing. Sosok Rahmat remaja, tergeletak di tanah, berdarah, sambil menggenggam surat yang belum sempat dikirim ke ibunya. Aku belum sempat bilang terima kasih. Maafkan aku, Bu. Lalu, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan cahaya hangat yang menyelimuti semuanya. Gerbang batu mulai menutup perlahan. Tapi suara tangisan tadi sudah berubah menjadi senyum yang damai. Dani dan Tono juga mengalami hal serupa. Mereka baru sadar, jalan pulang tidak hanya melewati tempat, tapi hati yang bersedia pulang. Dan hati itu ada di rumah yang tak pernah berhenti mendoakan mereka. Gerbang batu itu kini tertutup. Tapi di hadapan Rahmat, Dani, dan Tono, sebuah jalan baru terbuka. Bukan lagi medan perang, bukan kabut darah atau bayangan diri, melainkan jalan berlapis cahaya keemasan, membentang lurus, tanpa ujung. Tapi ada satu hal yang berbeda dari sebelumnya. Hati mereka kini tenang. Apakah ini jalan pulang? Tanya Dani lirih. Jin pelindung berdiri di belakang mereka, senyumnya teduh, suaranya berat tapi menenangkan. Ini bukan jalan pulang ke dunia.
tapi jalan pulang ke kebenaran. Rahmat mengerutkan kening. Maksudmu? Lelaki tua penjaga jiwa yang selama ini mendampingi mereka akhirnya bicara. Kalian telah melalui kematian, tapi juga telah melalui penebusan. Jiwa kalian tak lagi dibebani oleh dendam, rasa bersalah, atau keinginan yang belum selesai. Dan karena itu, kalian berhak untuk memilih. Memilih? Apa? Tanya Tono pelan. Jin pelindung menunjuk dua jalan. Satu jalan cahaya keemasan, dan satu lagi, jalan samar yang penuh kabut, seolah berputar ke masa lalu. Jalan cahaya akan membawamu ke tempat jiwa-jiwa yang tenang. Tempat akhir. Dan jalan yang satu lagi, kembali. Tapi bukan sebagai manusia seutuhnya. Kalian akan kembali sebagai penjaga, penuntun bagi mereka yang tersesat seperti kalian dulu. Ketiganya saling pandang. Tak satu pun dari mereka langsung menjawab. Rahmat menggenggam sisa-sisa surat ibunya yang tadi ia temukan dalam dunia jiwa. Aku ingin pulang. Tapi bukan untuk tinggal. Aku ingin pulang, agar bisa membawa orang lain pulang juga. Dani mengangguk, dan Tono pun tersenyum tipis, untuk pertama kalinya sejak perjalanan mereka dimulai. Mereka melangkah ke jalan yang berkabut. Mereka memilih kembali, gumam lelaki tua penjaga jiwa. Itu adalah jalan yang paling berat, sambung sang jin. Tapi justru itulah, jalan yang membuat seseorang disebut prajurit sejati. Bukan karena mereka berani mati, tapi karena mereka berani hidup kembali, demi menuntun jiwa-jiwa lain menuju cahaya. Mereka memilih jalan berkabut, jalan yang bukan untuk kembali hidup sebagai manusia, tapi sebagai penuntun bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Ketika langkah pertama mereka memasuki jalan itu, tubuh mereka mulai berubah. Tidak lenyap, tapi menjadi lebih ringan, lebih jernih. Seolah-olah beban dunia, kesalahan, dendam, dan penyesalan perlahan luruh, digantikan oleh satu hal yang murni, niat untuk membantu. Rahmat menatap tangannya. Kini tembus cahaya. Tapi hangat. Ia masih merasa hidup, hanya dalam bentuk yang berbeda. Apakah kita masih bisa berbicara dengan mereka yang hidup? Tanya Dani. Jin pelindung menjawab pelan, kalian tak bisa hadir seperti manusia biasa. Tapi kalian bisa menyentuh lewat mimpi, lewat suara hati, lewat kejadian-kejadian kecil yang dianggap kebetulan. Tono menunduk, lalu bertanya, dan apakah ada yang akan percaya? Jin itu menatap mereka satu persatu, tak semua. Tapi ada satu hal yang selalu jadi jembatan antara dunia, doa dan kasih sayang. Kabut di sekitar mereka berubah menjadi bentuk. Seorang anak kecil menangis di kamar, memeluk foto ayahnya yang hilang di medan perang. Rahmat mendekat. Hatinya mencelos. Ia tahu perasaan itu. Dalam sekejap, ia berbisik lembut di telinga anak itu. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Kau tidak sendiri. Ayahmu mencintaimu, bahkan di balik dunia ini. Anak itu tersenyum dalam tangis. Ia pun terlelap. Kita bisa jadi harapan bagi mereka yang kehilangan arah, bisik Dani. Dan itulah tugas mereka kini. Mereka tak lagi memakai senjata, tapi kasih. Tak lagi berperang dengan musuh, tapi dengan keputusasaan. Jalan mereka tak mudah. Tapi dalam dunia antara hidup dan mati, selalu ada jiwa yang menjerit, tolong aku, dan mereka akan hadir. Tanpa tubuh, tapi penuh cahaya. Karena kadang, penolong sejati bukan yang terlihat, tapi yang terasa dalam hati. Begitulah Rahmat, Dani,
dan Tono kini menjadi bagian dari penjaga yang tak disebutkan dalam buku sejarah. Tapi merekalah pahlawan jiwa yang tak pernah tidur. Dalam perjalanannya menuntun jiwa-jiwa yang hilang, Rahmat, Dani, dan Tono sampai di sebuah tempat yang hening, teramat hening. Tempat itu tidak seperti sebelumnya. Tidak ada tanah. Tidak ada langit. Hanya aliran air putih keperakan yang mengalir perlahan. Di sisi sungai itu, tampak jiwa-jiwa duduk diam, menatap aliran air tanpa kata. "Apa tempat ini?" tanya Tono pelan. Jin pelindung muncul dalam kabut, lalu berkata, "Ini adalah Sungai Kabut. Tempat jiwa-jiwa yang enggan pergi, karena mereka masih menunggu. Menunggu permintaan maaf. Atau menunggu diingat kembali." Rahmat mendekat ke satu sosok yang duduk membelakangi mereka. Sosok itu mengenakan pakaian seragam tentara zaman dahulu. Wajahnya tirus. Matanya kosong. Tapi dari kedua tangannya, tampak ia menggenggam sesuatu erat, secari kain putih bertuliskan nama anaknya. "Pak." Rahmat mencoba bicara, tapi jiwa itu hanya menggeleng pelan. "Aku tidak akan pergi, sampai aku tahu anakku memaafkanku." Dani terdiam. Ia melihat jiwa-jiwa lain, seorang ibu yang meninggalkan bayinya karena perang, seorang kakak yang tak sempat kembali dari medan, dan seorang pemuda yang bunuh diri karena fitnah. Mereka semua sama. Terikat oleh rasa bersalah dan janji yang belum selesai. "Bagaimana caranya membawa mereka pergi?" bisik Tono. Jin pelindung menunjuk ke arah sungai. "Air ini bukan air biasa. Ini adalah aliran doa. Saat seseorang di dunia memaafkan, mendoakan, atau sekadar mengenang dengan kasih, sungai ini akan mengalirkan cahaya." Rahmat mengangguk. Lalu mereka bertiga duduk, memejamkan mata, dan mulai berdoa dalam diam. Satu demi satu, cahaya mulai muncul dari permukaan sungai. Seolah menyapa jiwa-jiwa yang duduk di tepian. Beberapa jiwa mulai bangkit, menatap langit yang sebelumnya tak tampak, dan tersenyum. "Anakku, akhirnya mengingatku, istriku memaafkanku, namaku disebut lagi." Cahaya itu membawa mereka perlahan, terangkat dari sisi sungai, menyeberang menuju langit yang perlahan terbuka. Dan di antara alunan cahaya itu, suara jin terdengar lagi. Terkadang, yang paling dibutuhkan bukan jawaban, tapi rasa bahwa mereka tidak dilupakan. Dan di Sungai Kabut itu, para prajurit jiwa terus melanjutkan tugasnya. Mengantar mereka yang menunggu, pulang dengan tenang. Saat cahaya di Sungai Kabut mulai meredup, Rahmat, Dani, dan Tono melangkah menuju tempat berikutnya. Tapi langkah mereka terhenti ketika suara tembakan dan jeritan terdengar menggema dari balik kabut pekat. "Itu suara perang," desis Dani. Jin pelindung mendekat, wajahnya tampak berat. Ada medan perang yang tidak pernah usai. Bukan karena musuh tak pernah kalah, tapi karena dendam di dalam jiwa-jiwa itu masih hidup. Mereka masuk ke pusaran kabut yang memutar seperti angin topan. Dan di sana, di antara puing-puing benteng tua dan tanah merah penuh darah, ratusan jiwa berlarian, bertarung, menjerit tanpa henti. Mereka bukan lagi manusia, tapi roh-roh prajurit yang terjebak dalam perang batin yang tak pernah selesai. "Lihat wajah mereka," bisik Tono. Mereka tidak tahu lagi siapa lawannya. Rahmat melangkah maju. Tapi saat ia mencoba mendekat, salah satu roh prajurit menyerangnya, menusukkan bayonet tembus cahaya ke dadanya. Tidak sakit. Tapi Rahmat merasakan panas yang luar biasa. "Kau pengkhianat," teriak roh itu. "Aku hanya ingin membantu." Tapi si roh tak mendengar. Ia menangis. Menjerit.
mengulang kata yang sama, anakku tak pernah mengerti pengorbananku. Aku mati sia-sia. Dani dan Tono segera membantu Rahmat berdiri. Jin pelindung berkata, disinilah medan perang terbesar, bukan melawan musuh, tapi melawan rasa tidak dihargai, tidak dikenang, tidak dimengerti. Rahmat memejamkan mata. Dalam hati, ia mulai membaca doa. Lalu ia berkata dengan lantang, untuk semua jiwa yang pernah berjuang, kami mengerti rasa sakit kalian. Kami tidak melupakan. Dan hari ini, kami datang untuk menjadi saksi. Perlahan, suara tembakan memudar. Jeritan berganti isak. Roh-roh itu mulai menunduk, beberapa menjatuhkan senjata. Satu persatu, mereka duduk. Diam. Dan dari atas langit, bunga-bunga putih mulai berjatuhan seperti hujan. Bukan darah, tapi pengampunan. Dan di tengah medan perang yang sunyi, Rahmat dan dua sahabatnya berdoa untuk semua pengorbanan yang tak pernah mendapat terima kasih. Usai meredam medan perang yang tak kunjung usai, Rahmat, Dani, dan Tono dibimbing oleh jin pelindung menuju wilayah yang lebih kelam. Kabut pekat mulai berubah menjadi hitam keunguan. Pohon-pohon menjulang, akar-akar melilit seperti ular, dan angin yang bertiup tidak menyejukkan, melainkan membawa suara-suara lirih yang berbisik di telinga mereka. Dia mengkhianatimu. Kau dibunuh oleh orang yang kau percaya. Balas dendam, balas dendam. Dani menutup telinganya, tapi suara itu menembus batin. Tempat apa ini? Bisiknya. Jin pelindung menjawab, ini hutan dendam. Tempat di mana arwah-arwah yang mati karena pengkhianatan berkumpul. Mereka tak bisa pergi karena mereka terus mendengar suara itu. Bisikan dendam. Dari balik bayang pohon, muncul sosok-sosok hitam tanpa wajah. Mereka bukan menyerang, tapi mengikuti, seolah ingin dimengerti, tapi tak mampu berkata. Rahmat menatap salah satunya, seorang wanita dengan gaun robek dan rambut kusut. Di dadanya, ada luka bekas tusukan. Aku mati di tangan suamiku sendiri. Dani menunduk. Tono menggenggam tangannya erat, kita harus bantu mereka. Jin pelindung berkata pelan, dendam adalah luka yang paling susah sembuh, karena tak butuh penyembuh, tapi keikhlasan dari dalam. Maka mereka bertiga berdiri, memejamkan mata, dan mulai mengirim doa. Tapi doa mereka tak cukup kuat, hingga Rahmat membuka suaranya, kalau aku pun pernah dikhianati, tapi aku memilih memaafkan, maka kalian pun bisa. Bukan demi mereka, tapi demi kalian sendiri. Hening. Salah satu arwah menangis. Lalu menghilang dalam cahaya. Disusul satu persatu, wajah mereka mulai kembali terlihat, bukan lagi hitam kelam, tapi bercahaya meski masih luka. Mereka tidak terhapus karena dendam, tapi dipeluk karena keberanian memaafkan. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, kata Rahmat sambil menatap langit, tapi kita bisa mengikhlaskannya agar jiwa ini bisa pulang. Dan di tengah hutan dendam yang mulai sunyi, gema suara itu pun berubah. Terima kasih, akhirnya aku bisa pergi. Setelah meninggalkan hutan dendam yang penuh bisikan, Rahmat, Dani, dan Tono melangkah ke sebuah lorong yang berbeda. Kabut tebal berganti dengan cahaya temaram keemasan. Udara terasa hangat, namun waktu seakan berjalan berbeda di sini. Terhenti, melambat, dan kadang berputar cepat. Jin pelindung berkata dengan suara lembut, kalian memasuki lorong waktu. Tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu. Di sini, jiwa-jiwa bisa melihat kebenaran yang sering tersembunyi di balik kesalahpahaman. Rahmat menatap sekeliling. Di sepanjang lorong, bayangan-bayangan samar muncul dan menghilang, seperti fragmen kenangan yang tersimpan rapi.
Tono menunjuk pada sebuah bayangan yang memperlihatkan seorang pria muda duduk bersama ibunya. "Itu aku, tapi kenapa ibuku terlihat marah padaku?" tanyanya. Bayangan itu perlahan berubah, menampilkan kejadian yang sebenarnya. Bukan kemarahan, tapi kekhawatiran yang dalam, ketakutan kehilangan yang disembunyikan dengan keras kepala. Dani menyentuh bahu Rahmat. Kadang kita melihat luka dari sudut yang salah, dan itu membuat kita terjebak dalam rasa sakit. Rahmat memejamkan mata, membiarkan semua kenangan berlalu. Jin pelindung melanjutkan, "Di lorong ini, jiwa bisa mengerti apa yang belum sempat mereka katakan, dan mengikhlaskan apa yang harus dilepaskan." Mereka bertiga mulai menyaksikan lebih banyak kisah. Sepasang kekasih yang terpisah oleh perang, seorang ayah yang tak sempat mengucapkan selamat tinggal, dan anak-anak yang merindukan kasih sayang. Semua kisah itu berputar, dan akhirnya menyatu dalam satu suara yang lembut, "Maafkan aku, dan terima kasih sudah mencintaiku." Suara itu mengalir seperti aliran sungai, membasuh segala luka dan dendam yang tersisa. Rahmat membuka mata. Ternyata, kebenaran bukan hanya apa yang kita lihat, tapi juga apa yang kita rasa dan ikhlaskan. Dani tersenyum lemah. "Ini membuatku ingin pulang dan memperbaiki semuanya." Tono menatap ke depan. "Aku juga. Agar mereka yang kucintai tak lagi tersesat." Jin pelindung mengangguk. "Perjalanan kalian belum selesai, tapi kalian sudah melangkah jauh. Ingatlah, kebenaran dan kasih sayang adalah kunci untuk membuka pintu pulang." Dengan tekad baru, mereka melanjutkan perjalanan melewati lorong waktu, siap menghadapi bab berikutnya dari kisah yang akan membebaskan jiwa-jiwa yang tersesat. Setelah melewati lorong waktu yang penuh bayang-bayang masa lalu, Rahmat, Dani, dan Tono menemukan diri mereka berdiri di depan sebuah terowongan panjang. Terowongan itu gelap, dingin, dan sepi, seperti panggilan terakhir dari jiwa-jiwa yang belum pulang. Jin pelindung berdiri di samping mereka, menatap ke ujung terowongan. "Ini adalah ujung perjalanan kalian di alam gaib. Cahaya yang kalian lihat di sana bukan sekadar penerang, tapi simbol harapan, pengampunan, dan pembebasan." Dengan langkah penuh keyakinan, mereka masuk ke dalam terowongan. Suara langkah mereka bergema di dinding batu, diselingi bisikan doa dan harapan yang tersisa dari jiwa-jiwa yang menunggu. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok-sosok samar, wajah-wajah yang mereka temui selama perjalanan. Prajurit, wanita, anak-anak, semuanya berjalan berdampingan, tanpa rasa dendam atau takut. "Kami siap pergi," kata salah satu roh, dengan senyum yang damai. Rahmat merasakan air mata mengalir, bukan karena takut, tapi karena lega yang dalam. Dani menggenggam tangan sahabatnya erat. "Kita sudah sampai di sini karena mereka percaya pada kita." Tono menatap cahaya yang semakin terang. Mereka akhirnya bebas dari penantian panjang. Jin pelindung mengangkat tangan ke udara, dan perlahan cahaya itu menyelimuti semua yang ada di terowongan. Dalam sekejap, suasana berubah jadi hangat dan damai. Setiap jiwa yang terbebas adalah pelajaran bagi kita, bahwa di balik penderitaan ada harapan, di balik kesedihan ada pengampunan. Rahmat menatap ke depan, dan di dunia kita harus belajar merangkul luka, agar tidak terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dani mengangguk, karena hanya dengan hati yang ikhlas, kita bisa memberi arti pada pengorbanan. Terowongan itu perlahan terbuka ke langit yang cerah, dan satu persatu, roh-roh itu menghilang, pulang ke tempat yang seharusnya. Di sana, di ujung terowongan, Rahmat, Dani, dan Tono berdiri, menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang jiwa-jiwa itu, tapi tentang perjalanan hati mereka sendiri. Dengan napas lega, mereka melangkah keluar, membawa cahaya dan pelajaran berharga yang akan mereka bawa selamanya. Setelah melangkah keluar dari terowongan cahaya, Rahmat, Dani,
dan Tono berdiri di tengah hamparan kabut tebal yang melayang perlahan di sekitar mereka. Kabut itu tidak dingin, tapi seperti selimut hangat yang membungkus jiwa mereka, seolah alam gaib sendiri memberikan salam perpisahan. Jin pelindung menatap ke arah kabut yang berkelok-kelok. Inilah saatnya kalian membuat janji. Janji yang akan menjadi jembatan antara dunia nyata dan alam gaib. Janji untuk terus menjaga hati, agar tidak terperangkap oleh dendam atau kebencian. Rahmat menarik napas dalam, lalu menatap kedua sahabatnya. Aku berjanji, walau dunia nyata penuh luka dan pertikaian, aku akan berusaha menjadi terang bagi mereka yang tersesat, seperti aku diselamatkan di sini. Dani mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku berjanji untuk memaafkan kesalahan yang pernah terjadi, agar hatiku tidak lagi jadi beban yang mengikat. Tono menepuk bahu mereka berdua, dan aku berjanji untuk selalu mengingat bahwa cinta dan pengampunan lebih kuat dari dendam dan kebencian. Kabut semakin menipis, membuka jalan ke langit malam yang penuh bintang. Di antara bintang itu, mereka melihat sosok-sosok yang dulu mereka temui. Jiwa-jiwa yang kini telah bebas, tersenyum penuh syukur. Janji kalian telah diterima, bisik Jin pelindung. Rahmat, Dani, dan Tono berdiri dengan hati yang lebih ringan, tahu bahwa perjalanan mereka mungkin berakhir, tapi cerita tentang keberanian, pengampunan, dan harapan akan terus hidup. Jangan pernah lupa, kata Rahmat, bahwa kita manusia diberikan waktu untuk memperbaiki, untuk berjuang bukan hanya dengan senjata, tapi dengan hati. Mereka melangkah maju, meninggalkan kabut dan dunia gaib yang perlahan menghilang, membawa janji itu sebagai cahaya dalam hidup mereka yang baru. Di saat fajar mulai merekah, Rahmat, Dani, dan Tono berdiri di pinggir sebuah sungai yang jernih. Airnya mengalir tenang, memantulkan sinar mentari pagi yang hangat. Perjalanan panjang di alam gaib kini berakhir, tapi jejak-jejak yang mereka tinggalkan tak akan pernah hilang. Jin pelindung berdiri di samping mereka, menatap jauh ke horizon. Kalian sudah menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, dan kini waktunya untuk membawa pelajaran itu ke dunia nyata. Rahmat menghela napas, menatap wajah sahabatnya. Perjalanan ini mengajarkan aku bahwa bukan senjata atau kekuatan yang menentukan, tapi keikhlasan dan keberanian menghadapi luka dalam. Dani menambahkan bahwa maaf dan pengampunan bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Tono tersenyum, dan cinta mampu menyembuhkan luka yang paling dalam. Mereka bertiga menatap air sungai yang mengalir, seperti kehidupan yang terus berjalan meski menghadapi badai. Kita semua pernah tersesat, tapi selama ada hati yang mau berjuang, ada jalan pulang, kata Rahmat pelan. Jin pelindung mengangguk. Ingatlah, jiwa yang tersesat bukan hanya di alam gaib, tapi juga dalam hati manusia. Dan kalian telah belajar bagaimana menjadi penerang. Ketika matahari naik sempurna di langit, ketiganya bersiap meninggalkan tempat itu, membawa pulang cerita, luka, dan harapan. Mereka tahu, hidup tidak selalu mudah, tapi selama ada keberanian untuk memaafkan, luka apapun akan menjadi pelajaran yang memperkuat. Dalam senyap pagi, Rahmat, Dani, dan Tono melangkah pulang, bukan hanya sebagai prajurit yang selamat dari perang, tapi sebagai jiwa yang pulih, siap menghadapi dunia dengan hati yang baru. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.